anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Bapak-bapak yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, menyambung kajian di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannifu hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ila an qala sunanun muta'alliqatun bi shadaqati tatawwu'i. Pembahasan kita pada pagi hari ini masih menyambung di dalam tema sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sedekah sunnah. Jadi tatkala kita bersedekah sunnah, maka apa saja hal-hal yang disunahkan di dalamnya. Kemarin dibahas sebelum-sebelumnya mengenai kesunahan di dalam bersedekah, di antaranya adalah al-israr, yaitu sedekah secara samar, secara rahasia. Kecuali termasuk kemarin adalah pokok yang diikuti, maka sunnah untuk bersedekah dengan cara terang-terangan agar diikuti oleh pengikutnya atau orang yang ingin mengikuti dirinya, sehingga disunahkan bagi seorang tokoh di dalam suatu keadaan untuk bersedekah secara terang-terangan. Kemudian di antara lagi adalah bersedekah, kesunahannya adalah sedekah dengan kerabatnya yang dekat, kemudian baru suami, kemudian kerabat yang jauh, kemudian tetangga, kemudian musuhnya, ini orang yang bermusuhan dengan dia, kemudian adalah orang yang ahli kebaikan dan orang-orang yang membutuhkan. Jadi demikian, ini sedekah nanti amat sangat ditekankan, bahkan sunnah hukumnya. Kemudian juga kemarin sempat dibahas, diantaranya adalah kesunahannya di dalam bersedekah itu diantaranya mencari atau berusaha bersedekah di waktu-waktu yang utama seperti hari Jumat, mungkin di hari-hari Ramadan dan seterusnya, atau nanti di hari-hari mulia seperti hari Ashura atau hari 10 Dzulhijjah, atau nanti di bulan-bulan hurum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selanjutnya kemarin juga sempat dibahas, di antaranya adalah berusaha untuk bersedekah di waktu-waktu di waktu dan di tempat. Kalau yang keempat kemarin adalah di tempat-tempat yang mulia seperti Mekah, Madinah, dan tempat-tempat yang sakral yang lainnya, yang apabila kita beribadah di dalamnya maka dilipat gandakan. Kalau kita beribadah di Mekah, maka kan pahalanya begitu luar biasa nih, bahkan 1:100.000 beribadah di tempat yang lain. Kalaunya di Mekah banding 10.000, kalau di Mekah banding 10.000. Kalau di Madinah nanti banding 1.000. Ada yang mengatakan dengan banding 1.000 kali lipat pahalanya. Kalau di Baitul Maqdis nanti 500 kali lipat di antara dari tempat-tempat yang lainnya. Ini perbandingannya kita beribadah di tempat-tempat yang mulia. Sama nanti di dalam tempat ini juga disunahkan untuk bersedekah sebanyak-banyaknya. Demikian. Kemudian sekalian, pembahasan kita melanjutkan dengan pembahasan sebelum-sebelumnya. Disebutkan kesunahan yang kelima adalah at-tasadduqu bima yuhibbu wa bil ma wal manihah. Kesunahannya yang kelima adalah tatkala kita bersedekah, kita disunahkan, dianjurkan bersedekah atau bersedekah bima yuhibbu, dengan sesuatu yang disukainya. Nih. Jadi apa yang kita sukai itu kita sedekahkan. Apa yang sekiranya kita cintai, ya itu yang kita sedekahkan. Nah, kan gitu nih. Karena ya sebetulnya berdasarkan dengan hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi, tidaklah sempurna iman seseorang sehingga dia memberikan apa yang ia cintai kepada saudaranya yang muslim, atau
la yu'minu ahadukum hatta yuhibba, sampai dia mencintai untuk dirinya ya sebagaimana ia mencintai untuk orang lain, untuk saudaranya yang semuslim. Sehingga kalau kita suka dengan barang ini, maka tentunya kita juga suka barang ini juga ada di dalam diri orang lain tersebut, diri saudara kita tadi. Kalau kita suka ini, maka kita juga suka juga dalam hati kita untuk memberikan ini kepada teman kita, saudara kita yang semuslim dan seterusnya. Kalau demikian tentunya ini tanda bahwasanya imannya sempurna. Jadi demikian, ini diantaranya. Nah, kemudian diantara lagi disebutkan di sini sesuatu yang dicintainya itu diantaranya adalah air. Boleh nanti, bahkan air ini tentunya sesuatu yang amat sangat banyak faidahnya, sehingga kalau kita sedekah dengan air banyak keutamaannya, banyak faidahnya, banyak kegunaannya, dan inilah sedekah yang amat sangat dianjurkan karena bisa dirasakan oleh banyak orang, bisa dirasakan dengan banyak faidah dan macam-macam. Tentunya kalau air bisa digunakan untuk apa saja, bisa difungsikan untuk apa saja, sehingga air ini lebih utama. Atau wal manihah, manihah kalau di sini bahasa Arabnya manihah, bisa diartikan bersedekah dengan binatang yang memiliki air susu yang melimpah. Jadi mungkin boleh, karena susu itu kan berupa minuman juga nih, yang bisa dikonsumsi oleh orang, bisa mengenyangkan dan seterusnya. Bahkan termasuk sesuatu yang tidak boleh ditolak dan sunnah kita memberikannya, diantaranya adalah susu. Diantaranya adalah susu. Jadi kalau ada orang memberi susu, tentunya kita tidak boleh untuk menolaknya. Ini anjuran daripada Nabi. Dan memang kalau kita ingin memberi, maka berilah sesuatu yang amat sangat manfaat. Yang amat sangat manfaat. Di antaranya air dan susu. Oleh karenanya di sini ditekankan, yaitu berusaha untuk bersedekah dengan sesuatu yang kita cintai, atau dengan air, atau dengan binatang yang mempunyai air susu yang melimpah, atau memberikan susunya yang banyak kepada orang yang membutuhkan. Ini di antara kesunahannya, di antara kesunahan bersedekah, yaitu bersedekah dengan sesuatu yang amat sangat bermanfaat. Intinya demikian, sesuatu yang amat sangat bermanfaat. Karena ya sebetulnya acap kali apa yang kita sedekahkan itu dimanfaatkan sama orang lain, maka tentunya di situ kita akan mendapatkan pahala. Lebih banyak yang memanfaatkannya, lebih banyak yang mengambil manfaatnya, tentunya itu lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kemudian yang keenam di antara lagi adalah kesunahannya adalah adamul anafati minat tasadduqi biqalil. Di sini kesunahan yang keenam adalah tidaklah anafah, tidaklah enggan untuk bersedekah dengan barang yang sedikit. Jadi di sini kata beliau adamul anafah, tidak boleh seseorang itu merasa enggan, wah aku bisanya cuma sedikit, malu, kemudian tidak mengeluarkan sedekah. Ya tidak bisa demikian, tetap dikeluarkan. Karena memang ini adalah suatu kebaikan, tentunya tidak boleh yang semacam itu. Maka sedikit apapun itu ya tetap diberikan kepada orang lain, tetap disedekahkan kepada orang lain, dan seterusnya, tanpa harus malu atau bagaimana. Karena kalau kita malu berarti kita sudah riya, kita sudah ada penyakit hati di dalam diri kita. Atau kita terkadang karena sedikit malu sehingga kita memberikan yang banyak karena malu tadi. Nah, itu kan bisa jadi juga termasuk amalan yang rusak, karena di waktu itu tidak ada keikhlasan yang murni, karena ya tadi aku diolok-olok kalau sedikit dan seterusnya. Intinya dalam hal ini ya kata para ulama, tentunya tatkala kita bersedekah ya disesuaikan dengan porsi kita. Apabila kita mampu memberi sedekah ya dengan semampu kita, intinya dengan porsi kita, dengan kemampuan kita, tentunya demikian. Terkadang sesuatu yang sedikit tapi bisa bernilai besar di sisi Allah kalau memang orang tadi itu orang yang tidak punya. Kan berbeda nih, tentunya kan berbeda kalau ada orang kaya bersedekah 100.000 sama orang miskin bersedekah 100.000, tentunya berbeda. Pahalanya di sisi Allah akan berbeda walaupun sama-sama 100.000. Tapi di sini kan yang ditinjau di dalamnya adalah orang yang mengeluarkan sedekah tersebut. Kalau orang kaya 100.000, ini berapa persen daripada hartanya yang keluar? Kan gitu nih.
Kalaunya orang miskin 100.000 itu banyak, itu bisa jadi beberapa persen daripada hartanya yang dia keluarkan. Sehingga kata para ulama bukan nominalnya, yaitu seukurannya dia, sesuaikan dengan posisi dia, kadarnya dia mampunya berapa dan seterusnya. Demikian ini di antaranya. Ini kata para ulama, karena bukan nominalnya, tapi adalah dari sisi orang yang memberi sedekah tersebut, itulah yang ditinjau. Ini demikian ya. Ini diantaranya. Terlepas daripada itu semuanya, yang sodako itu ya diawali daripada yang kecil tentunya. Kita latih daripada yang kecil, baru nanti kita akan terbiasa untuk bersedekah dengan sesuatu yang besar. Jadi sesuatu yang sedikit dulu, baru nanti akan bersedekah dengan sesuatu yang banyak. Jadi demikian. Nah, tentunya ini adalah sesuatu yang amat sangat ditekankan. Kemudian sekalian kita lanjut kesunahan di dalam bersedekah. Yang ketujuh adalah an yakuna biti binafsin wa bisyrin. Kemudian di antara lagi kesunahannya yang dituntut di dalam kita bersedekah adalah an yakuna, hendaknya ada seseorang tatkala mengeluarkan sedekah, maka usahakan mengeluarkan sedekah itu biti binafsin, dengan hati yang baik, dengan hati yang ikhlas, wabisyrin, dan gembira dan senang. Jadi di sini Bapak sekalian, ya tentunya tatkala kita memberikan sedekah dengan ikhlas, dengan senang, gembira, maka tentunya itu akan ada nilai pahala yang lain, nilai pahala yang lain, kan gitu. Dan di dalamnya tentunya ada pahala yang begitu besar. Tidak mungkin kita memberikan sedekah tapi dengan maaf muka yang masam, atau memberikan sedekah tapi dengan maaf suara yang lantang, yang keras. Ya tentunya itu malah membuat orang lain itu tidak nyaman dengan apa yang kita lakukan. Bahkan itu bukan pahala yang didapat, bisa jadi itu sesuatu dosa yang dia dapat. Karena demikian ya. Karena tentunya kalau kita bersedekah ya harus dengan ikhlas, dan juga mengedepankan akan gembira, senang gitu loh. Memberi itu suatu yang amat sangat disenangi dan digemari oleh dia. Oleh karenanya ada suatu syair disebutkan bahwasanya al-basyashatu khairun minal qira. Fa kaifa biman yu'til qira fahuwa yadhak. Di dalam syair disebutkan bahwasanya al-basyashah, senyum, senang, senyum, itu lebih baik daripada qira, jamuan. Jadi kalau ada orang, maaf Bapak sekalian, memberikan jamuan, menjamu seseorang, maka kata para ulama al-basyasah, kita senyum, kita sumringah, kita menampakkan raut wajah yang senang, itu sudah luar biasa, lebih baik daripada dia menjamu seorang tamu, lebih baik daripada dia menjamu seorang tamu. Bagaimana halnya kalau dia memberi atau menjamu seorang tamu dan dia dalam keadaan ketawa, dan dia dalam keadaan yang semangat dan ketawa riang. Ahlan wa sahlan wa marhaban, silahkan datang, silahkan masuk. Senang dia, menjamunya senang sambil ketawa-ketawa. Tentunya ini lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah SWT. Menjamu tamu aja pahalanya luar biasa. Sambil tersenyum, sumringah, orang akan merasa nyaman, itu juga sangat luar biasa. Bagaimana kalau supaya maaf ngasih tamu tadi, itu yang menjamu tamu tadi, dan dalam keadaan bukan senyum lagi, ketawa dia, senang berarti. Masa senang, jelas itu lebih utama. Nah, karena memang ini amat sangat menentukan nih intinya. Kalau kita bermuka masam atau apa saja, ya tentunya itu menyebabkan ya, berkurangnya pahala tersebut, atau bahkan bisa jadi yang ada hanya melukai perasaan orang lain. Kalau semacam itu malah yang ada dosa. Oleh karenanya ini sangat amat dianjurkan dan penuh gembira di dalamnya. Dan memang di dalamnya ada dua lah setidaknya, ada dua, yaitu penambahan akan pahala dengan gembiranya, dan juga akan jabril qalbi. Intinya untuk menempel,
untuk apa ya, jabrul qalbu itu untuk ya menyenangkan hatinya, untuk basa-basi lah intinya, untuk basa-basi. Karena ya dalam satu hadis, ma'ubidallahu bi syai'in afdala bi jabril khatiri, tidak ada suatu ibadah, suatu amalan yang melebihi daripada menyenangkan hati orang lain. Jabrul khatir, menyenangkan hati orang lain. Itu sama ya, kalau sedekah dalam keadaan gembira, senang, riang, menjamu orang itu senang, riang. Tentunya orang itu, oh iya ya, berarti senang didatangi. Oh iya ya, berarti orang ini ikhlas dan seterusnya. Nah, sehingga orang tadi itu akan merasa senang dan seterusnya. Demikian, ini di antara kesunahannya Bapak sekalian. Kemudian kita lanjut yang ke-8 Bapak sekalian. Kesunahan yang ke-8 adalah alla yatma'a fi du'a'il mu'talahu liyakmula lahul ajr. Kesunahan lagi adalah kesunahan yang ke-8 disebutkan di dalam kitab ini adalah alla yatma'a. Hendaknya seseorang itu tidaklah berharap orang yang diberi sedekah akan berdoa untuknya. Jadi di sini alla yatma'a, tidaklah tidaklah begitu berharap, tidaklah begitu memaksa di dalam meminta doa orang yang diberi sedekah tersebut. Nah, liyak mulalahul ajru. Alasannya kenapa kok enggak kayak gitu? Ya agar pahalanya itu biar maksimal. Terkadang kita itu memberi seseorang, tapi tolong doakan ya gini ya. Enggak usah. Intinya sebetulnya ya boleh semacam itu, tapi kesunahannya kita tidak berharap yang semacam itu. Tidak berharap, murni karena Allah. Murni karena Allah. Tentunya kalau kita memberi, pastinya kita akan langsung otomatis didoakan oleh orang tersebut. Pasti didoakan oleh orang tersebut. Ini demikian ya. Nah, ketentuannya fa'in ja'alahu nudibalil mutasaddiqi arraddu alaihi bidu'a in akhir. Kalau seumpamanya orang yang diberikan sodakoh, orang yang menerima sodakoh itu mendoakan kepada kita, maka sunnah bagi kita untuk membalas doanya di dia. Jadi kalau dia mendoakan mudahan sugih, mudahan ini ya sama, mudahan yang juga sugih kan gitu. Biasanya demikian ya. Biasanya kayak gitu. Kalau kita diberikan, kita memberi sodakoh kepada orang, biasanya doanya macam-macam lah. Sama kita juga mendoakan yang semacam itu juga kepadanya. Ini di antara kesunahannya. Karena sejatinya tatkala kita memberi, ya tentunya tidak ada embel-embel yang semacam ini lagi. Ini bagusnya. Walaupun boleh, tidak apa-apa. Kita memberi sambil meminta doa itu tidak apa-apa. Tapi setidaknya kesunahannya tidak terlalu berharap di dalam hal ini. Intinya sodako saja. Ya tentunya dengan sodako itu apa yang kita hajatkan itu sudah bakal dikabulkan oleh Allah. Sudah barang tentu akan dikabulkan oleh Allah, tanpa harus meminta akan dikabulkan. Karena sodako itu banyak khasiatnya. Khasiatnya itu banyak, kelebihannya itu banyak, fadilahnya itu banyak. Seseorang bisa ditangguhkan, maaf, kematiannya gara-gara sodako. Bisa jadi maaf, penghalang daripada segala mara bahaya, sama juga dengan bersodakoh. Bersodakoh juga bisa jadi penghalang daripada meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam penghalang daripada bisa membentengi seseorang atau menjauhkan daripada seseorang mati dalam keadaan su'ul khotimah, kan bisa. Atau sodakoh itu macam-macam. Sodakoh itu pokoknya sumber segala kebaikan. Sehingga maaf ya, sehingga kalau kita tidak memintanya, otomatis Allah akan memberinya. Jadi enggak ya, tapi terkadang ya boleh untuk minta doanya ya. Dia memberi sambil minta doa. Ya boleh, enggak apa-apa. Tapi tanpa minta itu pun itu lebih utama. Tanpa meminta doa kepadanya, kepada orang yang kita beri sodakoh, maka itu lebih utama. Biar apa? Pahalanya itu biar sempurna. Kenapa? Karena bukan gara-gara itu. Karena kita murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar pahalanya itu lebih besar, lebih sempurna di dalam hal ini. Jadi tidak memaksa untuk orang lain yang kita beri tadi untuk berdoa kepada kita. Karena apa yang kita hajatkan, apa yang kita perlukan, semuanya akan dikabulkan oleh Allah dengan melalui perantara bersodakoh ini. Jadi demikian ya. Karena sodakoh ini
manfaatnya amatlah sangat luar biasa. Kan gitu ya. Bahkan kan ada dalam Al-Qur'an nanti akan dihadapkan oleh seseorang yang mana di akhirat itu kurang amalnya sehingga ia ingin meminta kepada Allah berandai-andai agar ditunda kematiannya agar bisa bersedekah di dunia. Karena dia tahu, sadar bahwasanya pahala bersedekah itu amatlah sangat luar biasa dan sangat bisa dirasakan di hari kiamat kelak. Sehingga dia mengatakan la'ali arji'u, kan gitu ya. Barangkali aku bisa kembalilah di dunia ini sebentar aja, kan gitu. Untuk apa? Untuk bersedekah di dunia ini. Itu demikian ya. Namanya sudah meninggal, namanya sudah tidak ada kesempatan lagi. Yang ada hanya andai-andai dan seterusnya. Nah, ini di antara fadilah daripada bersedekah itu sendiri. Oleh karenanya tidak dianjurkan kita itu memaksa atau berharap orang yang beri sedekah akan berdoa untuknya. Dan kemudian, Bapak sekalian, kesunahan selanjutnya yang ke-9 disebutkan dalam kitab ini adalah at-tasadduqu bima fadlu atau fadula an hajatihi idza lam yashqa alaihi sabru ala dhi fa in syaqqa uriha. Di sini disebutkan yang ke-9 adalah at-tasadduqu, seseorang bersedekah atau mensedekahkan hartanya yang melebihi bima fadula, yang melebihi dari an hajatihi, kebutuhannya. Di dalam yasyukka alaihi sabru, apabila seseorang tadi itu bisa bersabar dengan kehidupan yang terbatas. Fa'in syukka, namun apabila dia tidak bersabar, maka hukumnya kuriha, makruh hukumnya. Jadi dalam hal ini Bapak sekalian, tentunya di dalam bersedekah itu tentunya kan orang tadi yang amat dianjurkan adalah memang mempunyai kelebihan daripada keperluannya. Ada lebihannya. Dia perlunya 100.000, tapi dia punya 150, ya tentunya kan ada lebihannya. Lebihannya itu boleh dia untuk sedekahkan, bahkan ini dianjurkan. Tapi tapi dengan catatan ya, dia mampu bersabar. Dia orangnya adalah orang yang bersabar mengharapkan ridhonya Allah. Walaupun keterbatasan, tapi tetap dia bersedekah, tidak apa-apa. Tapi kalau orang tadi tidak bisa bersabar, atau mungkin kebutuhannya itu ya sedikit, kebutuhannya itu ya banyak daripada hartanya, kebutuhannya itu 150, yang ia dapatkan mungkin kurang daripada itu, ya tentunya kalau dia memberi ke orang lain, ya, tentunya ini sebenarnya kembali kepada dirinya. Kalau dia bisa bersabar ya tidak apa-apa. Tapi di dalam hal ini lebih baiknya ya tentunya tidak. Kenapa kalau demikian? Kalau dia memberi ke orang lain, bahkan dia nanti akan mengharapkan pemberian daripada orang lain. Ini yang tidak boleh, mengharapkan pemberian daripada orang lain. Intinya bahkan bisa jadi meminta-minta kepada orang lain. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Lebih baik dia konsumsi apa yang dia punya. Dia ambil aja yang dia punya tanpa harus memberikan kepada orang lain, agar dia tidak meminta-minta, agar dia tidak tadi berharap dengan sangat pemberian orang lain dan seterusnya. Sehingga tentunya bersedekah itu dengan sesuatu yang lebih daripada keperluannya, baru nanti dia boleh menyalurkannya dan seterusnya. Ini diantara ini diantara kesunahan di dalam bersedekah. Karena nanti bisa jadi hukumnya malah makruh kalau dipaksa, padahal dia butuh, dia perlu, dia mungkin tidak bisa bersabar, kemudian dia memaksa untuk bersedekah, ya tentunya malah hukumnya makruh. Wa ta'akkadu shadaqatut tatawwi indal umuril muhimmah kal ghazwi wal maja'ati wa kadzalikal kusuf wal marad wal haji. Disebutkan di dalam kitab ini Bapak sekalian, amat sangat ditekankan ya ta'akkad. Jadi hukum sedekah atau amat sangat ditekankan sedekah sunnah ini atau sedekah sunnah ini hukumnya menjadi sunnah muakkadah. Hukumnya itu menjadi sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Yaitu tatkala dia mengeluarkan sedekah di waktu-waktu atau di dalam perkara-perkara yang penting, di dalam perkara-perkara yang penting, urusan-urusan yang penting. Seperti contohnya seperti
kal ghazwi, di waktu peperangan. Dan terkadang waktu peperangan itu Nabi biasanya mengumumkan siapa yang mau bersedekah di jalan Allah. Karena kan tentunya kalau kita berperang butuh modal yang banyak nih, butuh kendaraan, butuh makanan, butuh minuman, butuh peralatan pengobatan, itu semuanya harus disiapkan di dalam peperangan. Tidak mungkin kita tidak menyiapkannya. Oleh karenanya Nabi sebelum berperang itu ya tadi pengumuman siapa yang mau membantu di jalan Allah ini. Jadi di waktu-waktu yang semacam itu perkara-perkara yang penting itu amat sangat ditekankan, amat sangat ditekankan. Kenapa? Karena perlu, karena perlu ya seperti peperangan nih, atau seperti wal majaah di waktu yang amat sangat majaah itu musim kelaparan, ya di waktu yang amat sangat kelaparan atau musim paceklik lah atau bagaimana ini demikian. Ini amat sangat dianjurkan. Kenapa? Karena orang lain tentu amat sangat membutuhkan. Di waktu itu amat sangat dibutuhkan uluran tangan dari orang lain. Yang intinya seperti ya kayak banjir, kayak longsor atau apa saja tertimpa musibah, tentunya yang semacam ini lebih lagi dianjurkan untuk kita mengeluarkan sedekah kita kepada mereka yang memang tertimpa musibah dan seterusnya. Kenapa alasannya? Karena mereka sangat memerlukan. Mereka sangat memerlukan karena darurat, mereka memerlukan. Oleh karenanya ya, amat sangat dianjurkan nantinya. Kemudian bakadalika begitu juga tatkala terjadi kusuf gerhana ya, tatkala terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, maka amat sangat dianjurkan untuk bersedekah. Jadi ini sedekah di waktu itu, karena nanti perihal masalah gerhana ini kan orang dahulu itu berkeyakinan bahwasanya Allah seperti sedang murka, tidak senang dan seterusnya. Sehingga caranya agar kembali Allah itu tidak murka dengan kita, maka tentunya dengan bersedekah. Makanya di waktu-waktu gerhana itu nanti dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah. Jadi sebelum kita melakukan sembahyang gerhana, kalau semuanya demikian ya, maka kita bersedekah terlebih dahulu. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain terlebih dahulu, baru bersedekah. Karena bisa jadi penangkal daripada sesuatu yang tidak diinginkan. Intinya daripada murkanya Allah atau ketidaksenangan daripada Allah, agar itu semuanya dihilangkan dan Allah kembali ridho dengan kita. Karena kata para ulama, demikian diantara alasannya orang-orang dahulu. Itu demikian ya. Kemudian wal marad tatkala sakit, sakit sama nanti amat sangat dianjurkan. Ada orang sakit, kita sedekah kepadanya, ya tentunya ini lebih sangat ditekankan sunnah muakkadah. Ada orang sakit, lebih-lebih tidak mampu, ini harus prioritaskan lagi. Ini harus diperhatikan sedekahnya kepada mereka. Kemudian tatkala pergi haji, kan orang dahulu tentunya tatkala pergi haji ya tentunya kan pakai kendaraan berupa binatang dan tentunya banyak biaya yang mereka butuhkan, sehingga sunnah bagi kita untuk membantunya, sunnah bagi kita untuk bersedekah kepadanya. Tentunya kita membantu orang yang pergi haji dan pastinya fadilahnya, keutamaannya akan besar juga. Oleh karenanya biasanya orang-orang kita ini biasanya meminta agar ini lo tolong sedekah, nanti kasihkan ke orang-orang fakir di Mekah, tolong nanti kasihkan orang fakir-fakir yang ada di Madinah dan seterusnya, atau ini untuk buat dirimu, ini buat ongkos jalanmu dan seterusnya, membantu mereka agar sampai ke Baitullah, agar sampai ke rumahnya Allah. Nah, semacam ini sangat amat ditekankan. Ini hanya sekedar contoh nih. Jadi di waktu-waktu yang amat sangat dibutuhkan, tentunya sedekah sunnah itu bukan hanya sekedar sunnah, tapi bisa jadi menjadi sunnahnya amat sangat muakkadah. Sunnah muakkadah. Jadi demikian nih Bapak sekalian. Ini di antara kesunahan-kesunahan yang ada di dalam masalah bersedekah sunnah. Kemudian Bapak sekalian kita lanjut di dalam pembahasan selanjutnya mengenai makruhatun muta'alliqatun bisadaqati tatawwu'i. Di sini disebutkan hal-hal yang makruhat, hal-hal yang dimakruhkan
berkaitan dengan sodakoh atau sodakoh sunnah. Apa saja yang dimakruhkan di dalam bersodakoh ini? Yang pertama adalah as-sodaqatu birrodi, yaitu sedekah dengan sesuatu ar-rodi, sesuatu yang jelek, sesuatu yang rodi, buruk, sesuatu yang maaf ya kurang bagus lah sebenarnya, sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Ini nanti hukumnya makruh, karena ketentuannya tentunya kita bersedekah dengan sesuatu yang bagus. Kalaunya makanan, ya makanan yang bagus-bagus, jangan makanan sisa, kan gitu nih. Kalau kita kan biasanya makanan sisa kita kasihkan, yang enggak, yang bagusnya kita makan, kan gitu nih. Padahal kesunahannya ya tentunya kita yang makan sisa. Makanya orang dahulu itu nih, tatkala kita menjamu tamu atau bagaimana, biar yang lain, biar orang lain itu makan yang enak-enaknya. Baru nanti sisa-sisanya kita yang makan. Sisa-sisanya kita yang makan dulu. Kalau di pondok itu biasanya diajarkan yang demikian. Loh, kok berarti kan kotor? Enggak. Kalau kita memandangnya sebagaimana dengan hadis Nabi, fa inna atharul mu'min syifa. Apa bunyi hadis Nabi? Tentunya bekas orang yang beriman itu syifaun. Itu adalah penyembuh. Itu adalah ya obat untuk segala macam penyakit. Ini kan diantara kelebihannya. Asar itu bekasnya orang yang beriman. Sehingga ya kalau di pondok itu ada istilah demikian ya. Kayak maaf, biasanya kalau ada pengajian itu gurunya itu kan biasanya dikasihkan minuman, dibikinkan minuman, kopi, teh atau susu atau apa saja. Nanti kalau enggak habis minumannya itu biasanya rebutan itu, rebutan. Rebutan minuman tadi itu, atau nanti makanan atau bagaimana itu rebutan. Kenapa kok demikian? Karena tadi memandang sesuai dengan hadis Nabi, bekasnya orang yang beriman itu adalah syifaun, adalah penyembuh, itu adalah obat, dan itu adalah sumber keberkahan. Karena bekasnya orang yang beriman, bekasnya orang beriman. Makanya kalaunya guru kami itu kalau menjamu tamu, beliau itu biar tamunya makan duluan. Tamu yang makan duluan. Kita makan apa? Bekas-bekasnya ya. Bekas-bekasnya dikumpulkan, dimakan. Nah, ini nih. Karena yang berbicara adalah iman. Berbicara adalah iman. Ya, terkadang mungkin orang lain menganggap ini kurang bagus. Tapi sebetulnya kita memandang sisi lainnya, yaitu bekasnya orang beriman tadi ini. Bekasnya orang yang beriman. Dan tentunya biar tidak mubazir, tentunya demikian. Ini diantaranya. Diantaranya anjurannya demikian. Nah, jadi di sini Bapak sekalian, tentunya tatkala kita bersedekah dengan sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, maka itu hukumnya makruh. Illa fi illa fi syai'aini, kecuali di dalam dua perkara. Kecuali di dalam dua perkara maka tetap disunahkan. Hukumnya tidak makruh. Yang pertama, as-saubil khaliq, yaitu di dalam pakaian bekas. Di dalam pakaian bekas. Jadi pakaian bekas, asalkan masih bisa untuk digunakan, maka hukumnya bukan makruh. Tetap masih bisa dikenakan, masih bisa digunakan, layak dipakai, maka di waktu itu hukumnya tetap sunnah, tidak apa-apa. Tapi tentunya kalau ingin lebih dapat pahala yang besar, ya tentunya dengan pakaiannya yang bagus, kan dengan pakaiannya yang bagus. Makanya para sahabat Nabi itu mereka mengajarkan kita untuk bersedekah dengan sesuatu yang amat sangat kita cintai. Apa yang kita cintai? Tentunya yang bagus. Kalau pakaian, tentunya pakai yang bagus. Kalau apa saja, tentunya sesuatu yang bagus dan yang mahal. Itu yang kita berikan. Ini diantaranya ini kesunahannya. Walaupun nanti di dalam masalah sesuatu yang barang-barang bekas, barang-barang yang jelek, maka diantaranya termasuk pengecualiannya ya tadi pakaian, nggak apa-apa. Kalau pakaian tidak mengapa karena masih bisa dikenakan, masih layak pakai, dan memang tujuannya untuk menutup akan aurat, bukan untuk bergaya-gaya dan seterusnya. Tidak apa-apa, memberikan pakaian bekas tidak mengapa. Kemudian diantaranya adalah wal auraqin naqdiyah,
Di antara lagi termasuk yang tidak dimakruhkan walaupun dengan jelek, yaitu dengan harta-harta atau dengan uang kertas, aurok. Aurok itu uang kertas anak dia. Tidak apa-apa nih, 100.000 tapi 100 rupiahnya jelek semuanya, tidak apa-apa. Karena nilainya sama, tidak bakal berkurang. Mau jelek kah, mau tidak, ya tidak berkurang. Tidak berkurang juga maksudnya di dalam hal ini. Ya tentunya demikian. Karena pastinya kita ini, ya karena yang dipandang adalah nominalnya tidak berkurang, tetap itu. Jadi tidak mengapa, mau rusak kah, mau bagaimana, ya tidak mengapa. Nah, gini, walaupun yang bagus itu ya jelas lebih utama tentunya ya, di dalam hal ini. Kan gini, 20.000 atau 2.000 yang buruk. Ya kalau kita kan biasanya kalau memberi ke orang, cari uang yang buruk. Cari uang yang buruk kita kasihkan ke orang, yang bagus kita simpan. Ya tidak mengapa, itu tidak mengapa. Tentunya yang bagus itu lebih utama pastinya. Tapi terlepas daripada itu semuanya, maka hukumnya tetap tidak makruh, hukumnya tetap disunahkan, dianjurkan, lantaran kita memandang ke nominalnya tidak berkurang, sama harganya juga sama. Mau 100.000 yang rusak sama 100.000 yang bagus juga sama, hukumnya tetap sekian. Mungkin demikian, ini diantaranya. Maka bersedekah dengan sesuatu yang buruk itu hukumnya makruh kecuali dalam dua perkara ini. Kemudian yang kedua adalah diantaranya Bapak sekalian, hal-hal yang dimakruhkan. Yang kedua adalah akhdus sodakoh, mengambil sodakoh. Mengambil sodakohnya orang mimman ikhtalata maluhu biharam. Mengambil sedekah dari orang yang hartanya bercampur dengan barang-barang haram. Bolehlah mengambilnya, boleh, tapi hukumnya makruh. Maaf nih, orang ini hartanya ada yang halal, ada yang haram, bercampur. Maka kemudian dia memberi sedekah ke kita atau seperti apapun itu, mengambilnya, itu hukumnya makruh. Karena dikhawatirkan jatuh yang ke haram, jatuh yang ke hartanya yang haram. Tapi terlepas itu boleh, tapi hukumnya makruh. Ini tentunya bisa demikian kalau kita lihat, maaf nih, ini mata pencahariannya sesuatu yang haram, tapi ada juga usahanya yang halal. Maka bagaimana? Ya di waktu itu ya sama seperti ini. Kalau kita mengambil daripada dia, menerima daripada dia, tentunya hukumnya makruh. Karena di dalam agama kita dianjurkan untuk berhati-hati. Tidaklah menerima, tidaklah mengambil, kecuali dengan sesuatu yang jelas halalnya. Jelas halalnya. Kalau ini usaha, orang ini usahanya halal. Kemudian memberi kepada kita, kita terima. Tidak apa-apa, dengan senang hati. Bahkan itu sangat dianjurkan. Tapi kalau dari sesuatu yang remeng-remeng, ya tentunya lebih baik tidak. Lebih baik tidak, walaupun kita mengambilnya juga boleh, tidak apa-apa. Kita menerimanya juga boleh, tidak apa-apa. Tapi hukumnya makruh. Karena uang tadi ya setengah panas lah. Karena ini jatuhnya ke syubhat. Kalau syubhat lebih baik ditinggalkan. Khawatir terjerumus nantinya. Khawatir terjerumus. Ini diantaranya. Kemudian diantara lagi adalah akhdhu shadaqatihi mimman tasaddaqa alaihi bi bai'in aw ghairihi. Kemudian di antara lagi adalah yang dimakruhkan adalah mengambil barang sedekah dari orang yang disedekahinya dengan cara dibeli atau yang lainnya. Jadi di sini mengambil sedekah, seseorang ini bersedekah dengan kita. Tapi sedekahnya itu itu dari sesuatu yang kita jual padanya. Kita jual padanya, kita menjual kepada seseorang barang, menjual. Kemudian barang tersebut disedekahkan ke kita, kan gini, disedekahkan ke kita. Kemudian kita mengambilnya itu sebetulnya sesuatu yang makruh. Intinya kita tidak usah mengambil, karena kita tadi itu memberinya dengan menjualnya. Kita mensedekahkannya atau memberikan kepada orang tersebut itu dengan menjualnya. Tentunya kita menerima lagi itu ya sebetulnya nggak usah. Itu demikian, walaupun nanti hukumnya boleh, tapi hukumnya makruh. Boleh tapi
makruh. Karena makruh itu, maaf nih Bapak sekalian, kenapa kok saya bahasnya demikian? Karena makruh itu boleh, tapi hukumnya makruh. Yang tidak boleh itu haram. Yang tidak boleh itu haram, itu jelas dilarang. Kalau yang makruh boleh, tapi makruh. Boleh, tapi hukumnya makruh. Makruh itu ada sesuatu yang dibenci, tapi boleh, tidak apa-apa. Tapi tidak apa-apa, kan gitu nih. Ini diantaranya. Kemudian, bos sekalian, disebutkan di dalam kitab ini selanjutnya adalah muharramatun muta'alliqatun bi sadaqatit tatawwu'i. Di sini disebutkan adalah mengenai hal-hal yang dimakruhkan, hal-hal yang diharamkan. Muharramatun, hal-hal yang diharamkan berkaitan dengan sedekah sunnah ini. Sebagai penutup Bapak sekalian, ini disebutkan adalah hal-hal yang diharamkan tentang sedekah. Yang pertama adalah at-tasaddaqu bima yahtaju ilaihi linafaqati iyalihi fi yaumihi wa lailatihi wa qiswatil fasli aw yahtaju lidainin la yarjul lahul wafa min jihatin zahiratin. Di sini termasuk dihukumi haram apabila seseorang bersedekah dengan sesuatu atau dengan harta yahtaju yang ia butuhkan untuk menafkahi keluarganya di hari itu nih, di siang dan malam hari tersebut, dan dibutuhkan untuk membeli pakaian dalam satu musim. Seumpamanya kita ini perlu uang nih untuk menafkahi anak kita di hari itu, di hari ini, karena memang kewajibannya hari ini. Maaf nih, sekarang kita hidup di hari ini, kita pagi ini hidup, tentunya kita wajib untuk memberikan nafkah itu di hari ini aja. Di hari ini kita wajib menafkahi anak kita, keluarga kita. Untuk besoknya, untuk kedepannya, untuk hari esoknya, ya tentunya ini nyambungnya besok, kemampuan besok. Kalau besok kita mampu, ya wajib lagi kita menafkahi anak kita. Intinya setiap harinya nih. Jadi kalau hari ini kita butuh uang 100.000 semuanya untuk menafkahi makan anak kita dan seterusnya, keluarga kita. Kemudian uang tadi itu kita butuhkan untuk ini, di hari ini, untuk beli makanan untuk hari ini. Kemudian kita berikan ke orang lain. Ya tentunya ini malah hukumnya haram. Kenapa? Karena di waktu itu ada kewajiban bagi kita untuk menafkahi anak-anak kita. Dikhawatirkan kalau anak-anak kita atau keluarga kita tidak ridho dengannya. Kenapa? Karena tentunya ini adalah haknya mereka. Ini adalah jatahnya mereka. Ini adalah uang yang harus diberikan dari orang tua lakinya untuk anaknya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Ini nafkah wajib namanya. Tentunya tidak bisa dikalahkan gara-gara kita mengeluarkan sedekah ke jalan, kecuali dengan tadi nih, dia mampu bersabar dengan keridoannya, ya tentunya tidak mengapa dengan keridoan semuanya. Tapi terlepas daripada itu semuanya, ini adalah kewajiban kita untuk memberikan nafkah kepada anak istri dan seterusnya, karena mereka membutuhkan akan itu semuanya. Atau barang tersebut atau harta tersebut itu dibutuhkan untuk melunasi hutang. Ini dibutuhkan untuk melunasi hutang dan tidak bisa melunasi dari yang lainnya. Ini, maaf, saya mau sedekah, tapi uang ini sejatinya untuk melunasi hutangku semuanya. Kemudian saya keluarkan tuh sedekahnya. Padahal di waktu itu saya ini kalau enggak pakai uang ini, saya enggak bakal bisa melunasi hutang saya, karena ya ini aja uangnya ini aja. Kemudian saya sedekahkan, ya jelas ini hukumnya haram. Kenapa? Yang dituntut bagi dia untuk melunasi hutang, bukan untuk mengeluarkan sedekah. Karena hutang itu tentunya hukumnya wajib melunasinya, sehingga ya prioritaskan terlebih dahulu, utamakan dulu untuk menggenapi hutangnya, untuk membayar hutangnya, baru nanti mungkin selebihnya ya bisa jadi untuk sedekah dan seterusnya. Intinya tentunya kalau kita bersedekah ya kita kondisikan dengan keadaan kita. Kalau kita itu termasuk wajib menafkahi anak kita, istri kita, ya tentunya nafkah itu terlebih dahulu yang kita utamakan. Atau seperti membayar hutang, kalau tidak dengan uang ini saya tidak bisa bayar hutang, ya tentunya dengan hal ini dia harus bayar hutang terlebih dahulu dan seterusnya. Ini diantaranya ya sekalian. Kemudian yang kedua,
disebutkan dalam kitab ini hal-hal yang diharamkan adalah al-mannu bis shadaqati, yaitu mengungkit-ungkit sedekah yang sudah ia berikan kepada orang lain, dan ini bisa menghilangkan akan pahala sedekah tersebut. Jadi al-mannu bis shadaqah wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kata dalam Al-Qur'an, janganlah sesekali kalian hilangkan, batalkan, hanguskan pahala-pahala sedekah kalian dengan manni wal adza, dengan mengungkit-ungkit dan dengan adza. Adza itu memberikan ya sakit, menyakiti orang tersebut. Jangan sampai kita hilangkan pahala tersebut dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang tersebut. Jadi demikian nih. Ini jelas ini bisa menghanguskan akan amal ibadah kita, diungkit-ungkit. Karena kata para ulama, ikhlas di dalam beramal itu sesuatu yang amat sangat dianjurkan. Tapi menjaga keikhlasan itu lebih sangat diutamakan. Karena terkadang maaf nih, saya sekarang sedekah ikhlas karena Allah Ta'ala. Sekarang. Karena belum musuhan. Nanti kalau sudah musuhan, diungkit-ungkit. Kamu dulu, aku yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Akhirnya hangus pahalanya. Gara-gara diungkit-ungkit. Intinya kalau kita beramal soleh, ya intinya tanamkan di dalam diri kita seakan-akan bukan kita yang beramal. Seakan-akan bukan kita yang berbuat tersebut. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita memandang di awalnya, yaitu semua amal ibadah itu bisa kita lakukan itu karena Allah menitipkan taufik di dalam diri kita. Menyisipkan, membisikkan taufik di dalam diri kita sehingga kita itu mudah untuk beramal soleh. Kalau bukan karena taufik daripada Allah, maka kita tidak akan bisa beramal soleh. Sehingga tanamkan yang semacam ini agar nantinya ke depannya tidak ada rasa bangga diri, tidak ada rasa pamer, tidak ada rasa riya, tidak ada rasa aku yang mengerjakan, aku yang memperbuat, aku yang beribadah, aku yang ini, tidak ada. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya semua itu daripada Allah SWT. Jadi demikian nih, untuk menangkal yang namanya mengungkit-ungkit dan menyakiti orang lain. Dia merasa dia tidak beramal, sehingga bagaimana? Ya sudah, biasa aja. Biasa saja. Jadi demikian nih. Ini yang utama. Orang-orang dahulu itu demikian. Mereka beramal tapi merasa seakan-akan tidak beramal. Ini maksudnya. Kama qala shahibu Shofatu Zubat, sebagaimana yang dikatakan oleh pemilik kitab Shofatu Zubat, wa shadaqatun nafli fil israri aula wal qaribi tsummal jari wa waqtu hajatin wa fi syahri siyam wa huwa bimahtaja iyaluhu haram wa fadlul hajati fihi ajru biman lahu ala tirarin sob. Di dalam kitab ini disebutkan bersedekah sunnah dengan cara samar, isror, sembunyi-sembunyi, itu lebih utama, kemudian kepada kerabat, kemudian kepada tetangga, kemudian di waktu-waktu yang amat diperlukan, dan lebih utamanya di bulan puasa, kemudian sedekah dengan harta yang dibutuhkan keluarganya butuh dengan harta tersebut, maka hukumnya haram, sedangkan dengan kelebihan harta bisa mendapatkan pahala bagi orang yang bisa bersabar jika dalam keadaan kekurangan. Itu tadi adalah bentuk syair yang sebagai penutup di dalam pembahasan ini. Jadi bait syair yang ada di dalam kitab Shofwatul Zubat. Kitab Shofwatul Zubat nih. Shofwatul Zubat. Kitab ini berupa nadhoman. Jumlah nadhomannya atau syairannya itu jumlahnya 1080 bait. 1080 bait syair. Dulu waktu di pondok kita diwajibkan untuk menghafal bait syair ini. Syair ini kitab nadhoman, kitab syairan tapi di dalam masalah fikih. Itu namanya kitab Shofwatul Zubat. Nah, mungkin ini dulu ya Bapak sekalian. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Mungkin sebelumnya ada yang ditanyakan Bapak sekalian. Silahkan. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak sekalian.
Karena pembahasan selanjutnya ini di dalam kitab ini berkaitan dengan masalah puasa. Gimana, Bapak sekalian? Ya, oke, Ustaz. Jadi sedekah itu penting sekali ya. Kita benar-benar yakinkan jangan sampai makruh, ya minimal mubah, Ustaz ya. Oke. Silakan kalau ada yang ingin bertanya terkait dengan sedekah ini. Dan ini memang biasanya kalau orang-orang rumah itu biasanya Ustaz, lagi kalau kita menghidangkan makanan itu diutamakan ya guru, ya tamu-tamu ini. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau memperjelas lagi, kalau misalnya tadi kita tahu bahwa seseorang itu mendapatkan uangnya yang kurang bagus lah, mungkin kayak sekarang mungkin kayak korupsi, terus menyumbang ke masjid, itu gimana Pak Ustadz? Yang di masjid menerima itu boleh apa gimana? Terus gimana dengan orang yang menyumbang tadi? Betul. Tentunya yang demikian itu kan, maaf nih, di dalam agama masih tetap diperbolehkan untuk kita menerimanya. Namun kayak apapun itu tetap hukumnya adalah makruh karena memang bercampur dengan sesuatu yang haram. Kecuali kalau memang kita yakini, maaf nih, kita yakini atau dia melalui pengakuan beliau seumpamanya dia mengatakan bahwasanya ini adalah uangku yang halal atau ini adalah pemberianku dari usahaku yang ini, usahaku yang halal semuanya. Ini murni, ini halal kok, ini kayak gini. Kan itu ada pernyataan-pernyataan yang semacam itu yang menguatkan bahwasanya yang ia berikan kepada kita tentunya itu sesuatu yang halal. Maka bagaimana? Itu sangat amat dianjurkan untuk menerimanya. Tapi terlepas daripada itu semuanya, kayak maaf nih pejabat menyumbang atau bagaimana orang-orang yang seperti itu menyumbang, memberikan apa namanya infaknya atau sodakohnya atau nanti seperti apa aja itu untuk masjid, untuk mana aja, maka apa boleh kita untuk menerimanya? Ya boleh-boleh aja, tidak mengapa dalam hal ini. Walaupun nanti itu kebanyakan kemungkinan besarnya jatuhnya malah ke hukum makruh, tapi tidak mengapa. Kalau ditanya boleh, boleh tetap. Boleh. Boleh tetap nih. Dan juga maaf nih dalam hal ini, kan tadi boleh tapi kan hukumnya makruh. Kalau kita berhati-hati, kan ada mungkin nih, ada di antara kita yang memang dia itu berhati-hati di dalam maaf menerima barang-barang ini semuanya. Kan tadi dikatakan lebih utamanya ya sebetulnya tidak gitu nih, lebih utamanya karena menjaga akan kehati-hatian. Oleh karenanya maaf nih, saya seperti bangunan masjid. Bangunan masjid. Terkadang bangunan masjid itu biasa-biasa aja. Tapi sholat di dalamnya itu enak, nyaman. Sholat di dalamnya itu banyak orang berjamaah di dalamnya. Sholatnya itu nyaman, enak, tentram, khusyuk sholatnya di dalamnya. Kenapa kok bisa demikian? Terkadang walaupun bangunannya biasa, tapi uang yang dihasilkan dari pembangunan tersebut itu adalah uang yang jelas-jelas halal. Uangnya masyarakat setempat, uangnya tidak, maaf,
tidak ya meminta ke sini ke situ ke Pemda atau bagaimana, kan biasanya demikian. Biasanya demikian. Makanya orang-orang dahulu atau guru-guru kita itu terkadang enggan mereka menerima sumbangan dari pemerintah. Terkadang, maaf nih, atau orang yang memang tidak jelas kerjaannya, dalam artian kerjaannya itu ada haramnya, maka terkesan untuk tidak mengambilnya. Makanya kemarin itu, maaf nih, di pondok kami dulu tuh pernah waktu saya mondok itu terjadi kebakaran di beberapa tempat di sana nih. Sehingga keesokan harinya itu datang pemerintah setempat untuk menyalurkan bantuan. Maka pihak pondok dengan kehati-hatiannya mereka menolak dengan lembut, menolak dengan lembut lah nih. Intinya tidak mau tidak menerimanya bantuan tersebut. Karena terkadang kalau bantuan tersebut sudah bercampur yang haram dan seterusnya, maka sholat di dalam seperti bangunan tersebut itu nggak nyaman. Sholatnya nggak nyaman. Kenapa? Ada barang yang haram. Jadi sholatnya itu nggak bisa khusyuk atau macam-macam lah nih. Karena tentunya bukan fisik yang ditonjolkan, tapi hasil yang halal itulah yang diutamakan. Mungkin demikian nih Pak Rusti. Karena kalau ditanya tadi menerima boleh apa tidaknya, ya tentunya boleh karena hukumnya makruh. Tapi kalau kita berbicara tentang warok, kehati-hatian, ya tentunya lebih baik untuk ya agak menjauhinya. Mungkin demikian ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Pak Usman, ada yang mau ditanyakan kah, Pak Usman? Insyaallah. Ya, ada sedikit aja. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya nih, misalnya kalau kita kasih sedekah untuk pengemis itu, misalnya di jalan yang tidak jelas mungkin, bagaimana itu, Pak Ustadz? Betul. Kalau memang orang tersebut adalah orang yang miskin dan kita lihat kayaknya tidak mampu untuk bekerja, maaf ya, mungkin orang miskinnya itu terlalu tua, atau mungkin orang miskinnya itu pincang atau tidak sempurna fisiknya, maka boleh bagi kita untuk bersedekah kepadanya, bahkan dianjurkan. Tapi kalau kita memberi seseorang, yang mana seseorang tadi itu mampu, kuasa, anak muda, bisa kerja, kemudian atau terkesan kayak preman, kalau kita memberi dia nanti dibuat untuk maksiat kepada Allah, ya tentunya yang semacam ini ya dikurangi. Yang semacam ini kita ya stop lah, bisa jadi demikian. Kalau kita tidak khawatir terjadi fitnah di waktu itu, gitu nih. Mungkin dia enggak, kalau kalau saya enggak ngasih, dia ngamuk, dia akan marah-marah, dia akan menyakiti kita, maka di waktu itu enggak apa-apa kita ngasih. Tapi kalau sekiranya kita aman, tidak terjadi fitnah, aman di dalam hal ini, kita merasa aman, ya tentunya tidak usah dikasih. Kenapa? Kalau kita mengasih, tentunya kita akan kategori membantu di dalam bermaksiat kepada Allah. Mungkin demikian. Dilihat orangnya terlebih dahulu, miskinnya seperti apa. Kalau ini orang ini saya kira miskin, tapi tidak tahunya dia kaya, pura-pura miskin, maka tentunya tetap kita dapat pahala dalam hal ini. Karena kita tidak tahu kita memberi ke siapa. Kan gitu nih, intinya tetap dapat pahala kata para ulama. Atau kita memberi sesuatu, tapi melalui orang, kita niatnya memberi, sama orang tadi tidak diberikan, maka tetap kita dapat pahala. Kenapa? Pahala kita memberi dari niatan tadi kita dapat pahala. Jadi demikian, tetap kita mendapatkan pahala. Tentunya demikian. Walaupun tidak tepat sasaran, ya tentunya lebih bagusnya kita kan bisa memprediksi terlebih dahulu. Oh, ini memang orang benar-benar membutuhkan. Oh, ini orang yang kurang membutuhkan. Ya, tentunya yang sangat kita yakini dia membutuhkan itu lebih diutamakan. Mungkin demikian. Iya, Pak Usmani. Perihal tadi yang pertanyaan sebelumnya,
mengenai pertanyaan Pak Rusdi tadi, itu tadi boleh kita menerimanya, makruh hukumnya apabila orang tadi itu hartanya bercampur dengan harta yang haram. Tapi kalau harta tadi yang dia hasilkan jelas-jelas daripada yang haram, maka hukumnya nggak boleh kita menerimanya. Haram hukumnya kita menerimanya. Maaf nih, ini orang pencuri. Dia mengatakan ini hasil pencurian. Ya tentunya ini jelas haramnya. Nyata. Kalau nyata haramnya, ya tentunya juga haram kita menerimanya. Atau orang ini memang gawiannya, pekerjaannya haram. Tidak ada pekerjaan yang halal, tidak ada. Itu aja pekerjaannya. Ya tentunya apa yang dihasilkan tentunya kita yakini itu adalah sesuatu yang haram. Berarti kalau kita menerimanya sama, tidak boleh. Karena tentunya itu adalah harta yang haram. Kalau kita konsumsi, bahaya kita konsumsinya. Itu demikian ya. Tapi kalau yang tadinya yang ditanyakan tadi kan bercampur. Bercampur itu berarti kan bergabung. Ada halal, ada haram. Ya kan terkadang kita ya dianjurkan untuk tidak menerimanya. Tapi terlepas daripada itu ya boleh karena nanti bisa jadi itu adalah uang yang halal, bisa jadi itu uang yang dihasilkan dari usahanya yang halal dan seterusnya. Mungkin demikian. Silakan Bapak-bapak, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait bersedekah. Jadi jelas tadi ya fatwanya Ustadz ya. Kalau kita memberikan sedekah ke orang yang kita nggak tahu akan dipakai untuk maksiat, itu lebih baik hindari. Apalagi kalau memang sudah jelas-jelas ya kurang alim atau apa ya. Kira-kira begitu. Silakan Bapak-bapak, ada lagi yang ingin bertanya untuk hari ini terkait dengan sedekah ini. Ini kalau misalnya ada yang memang menjadikan pengemis itu sebagai profesi, bagaimana Ustadz? Walaupun kita juga tahu dia mungkin masih ada yang beribadah juga dan lain-lain. Seperti apa kedudukannya itu Ustadz ya? Tentunya profesi sebagai pengemis itu adalah profesi yang amat rendahan tentunya nih, karena tidaklah dianjurkan seorang yang beriman itu untuk meminta-minta. Kecuali kalau memang sangat membutuhkannya. Dia tidak bisa lagi untuk bekerja mungkin lantaran fisiknya fisiknya enggak kuat. Maka sebenarnya jangankan dia meminta, dia tidak meminta pun kita harus memberinya. Mungkin demikian ya. Dan terlepas daripada profesi meminta-minta, itu nanti bakalan menjadi aib yang besar di hadapan Allah nanti di hari akhirat kelak. Karena nanti dalam satu hadis orang yang suka meminta-minta padahal dia mampu tapi dia meminta-minta atau dijadikan profesi dia meminta-minta semacam itu, maka nanti di hadapan Allah nanti di hari kiamat kelak akan ada ciri tanda bahwasanya dia adalah orang yang meminta-minta waktu di dunia, yaitu wajahnya itu tidak ada dagingnya, wajahnya, pipinya, wajah itu tidak berdaging, berlubang-lubang. Maka orang-orang nanti tatkala melihat dia di akhirat kelak, oh inilah orang yang dulu waktu di dunia tidak punya malu, dia meminta-minta padahal dia mampu, padahal dia mampu. Akan gitu nih. Kecuali kalau maaf nih saya tidak mampu terpaksa untuk meminta, boleh meminta sekedarnya, boleh nih, boleh. Tidak mengapa. Tapi yang bermasalah itu kalau profesi, dijadikan profesi padahal dia mampu. Mungkin demikian. Tapi untuk kita sendiri memberikannya tidak ada mubah ataupun haram ya Ustadz ya. Ya tentunya kalau untuk dari kita sendiri ya tidak mengapa. Ya. Intinya kan tergantung kepada kita memberi. Jadi kan kita memberi sodako kepada orang lain, kita memberi sodako atau apa saja, karena sodako itu kayak gini, sodako itu dari atas ke bawah, dalam artian dari orang yang kaya ke orang yang biasa-biasa saja itu sodako. Tapi kalau dari orang biasa ke orang yang mampu itu namanya hadiah. Yeah. Terlepas daripada penamaan itu, hadiah kah, sodako kah, itu sebenarnya sama-sama hukumnya sama, yaitu pemberian semata-mata pemberian, tidak mengharapkan imbalan.
Jadi kalau kita memberi kepada seseorang, orang tadi itu mampu, orang tadi itu kita tahu semacam itu. Ya sebetulnya tidak mengapa. Karena kita niatnya hanya sekedar memberi. Tapi prioritasnya kalau orang tadi itu membutuhkan itu jauh lebih utama. Kan gini, jauh lebih kita utamakan. Terlepas daripada itu. Kita memberi ke orang yang mampu, boleh. Kita memberikan kepada orang yang kurang mampu juga boleh. Atau kita memberikan, kan itu. Mungkin kalaunya kita, maaf nih, perihal masalah yang tadi, profesi tadinya, orang miskin, orang yang profesinya meminta-minta. Padahal dia mampu untuk bekerja, padahal dia mampu untuk berusaha. Maka maaf nih, sebagian guru kita dulu pernah berpendapat bahwasanya lebih baik kita tidak memberinya. Lebih baik kita tidak memberinya. Kenapa? Khawatir kita memberi dia, membantu untuk melancarkan profesinya dia. Padahal profesi dia itu profesi yang maaf rendahan tadi. Karena apa? Tidak dianjurkan dalam agama. Sehingga kalau kita bantu memberi kepada dia, seakan-akan malah, ini proyeknya besar ini. Lebih baik kita minta-minta aja, tidak usah kerja. Kan gitu akhirnya. Melancarkan. Lebih baik tidak usah. Kenapa? Karena khawatir kita membantu orang tadi itu minta-minta sehingga kita nanti juga akan, maaf, termasuk ancaman yang mana di hari kiamat kelak kita tidak akan berdaging wajahnya tadi. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena membantu praktek yang semacam itu, membantu terjadinya praktek seperti meminta-minta tadi dari orang yang mampu untuk bekerja. Mungkin demikian. Ya, Ustaz. Siap. Makasih Ustaz. Silakan. Mungkin kalau ada lagi, kalau memang tidak ada juga mungkin bisa kita cukupkan Ustaz. Insyaallah kita sambung lagi hari Jumat. Oke, siap. Ini di hari Jumat depannya Pak Heri kayaknya pembahasannya masalah puasa ini ya. Kita lanjut aja ya, kita hatamkan kitab ini ya. Ya. Bisa, mantap. Nah, mungkin demikian nih Bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Insya Allah kita akan sambung di pertemuan datang walafiah. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama daripada hajah dunyawiyah atau hajah ukhrawiyah mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah berupa meninggal dalam keadaan khotimah bi khairin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca doa syafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Allah la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.